sebuah kota kecil, seorang gadis muda bernama Lin tumbuh dengan keinginan sederhana tapi penuh impian. Ia menikmati hari-harinya dengan belajar dan membayangkan memiliki kekasih yang manis dan romantis seperti dalam komik favoritnya. Suatu hari, saat sedang memperhatikan pria yang ia kagumi, bola tak sengaja mengenai Lin. Teman-temannya segera khawatir, tapi dengan senyuman, Lin berkata, "Aku baik-baik saja." Lin hidup bersama kakak iparnya yang bernama King. King memiliki restoran sederhana, terkenal dengan mie ayam buatannya yang khas. Namun, King juga dikenal dengan candaan dan sifatnya yang menggelitik. เอาผัดซีอิ๊วมาจานนึง สองสิ่งที่กูใส่ในร้านอื่นไม่ใส่อะคืออะไร อะไรวะ 1. หมา เฮ้ย Di sisi lain, ada Du, keponakan Lin, pemuda keras kepala yang bercita-cita menjadi pelari nasional. Tapi Du nggak henti-hentinya mencampuri urusan pribadi Lin, terutama dalam hal pria yang mencoba mendekatinya. Ketika Lin bertanya alasan dibalik sikapnya itu, Du dengan santai menjawab bahwa dirinya sebagai pengawalnya. Namun, Du sendiri sering berselisih paham dengan ayahnya yang menginginkan Du berprestasi dalam akademik, bahkan menyarankan Du untuk mengambil alih restoran keluarganya. Tapi Du menolak karena dia ingin menjadi pelari hebat di masa depan. ทะเลาะกันอีกแล้ว กูไม่ได้ทะเลาะเว้ย กูกำลังด่ามันอยู่ Du akhirnya melarikan diri dan beralasan kuliah di Bangkok melalui beasiswa olahraga dan membuktikan bahwa ia bisa hidup sendiri tanpa bantuan ayahnya. 4 tahun kemudian, Lin kini menjalani kehidupannya sebagai seorang mahasiswa perawat dan bekerja sebagai terapi fisik di Bangkok. Di restoran King terungkap bahwa ayahnya nggak ngerti di mana Du kuliah. Pada kenyataannya, Du nggak kuliah, tapi kerja di supermarket bersama temannya yang bernama Jim. Singkat cerita, mereka berdua sedang istirahat makan siang, tapi tiba-tiba Du melihat Lin yang juga ada di sana bersama temannya. Dia adalah paracetamol. ที่นี่ร้านอาหารเยอะนะเนี่ย อยู่นิ่งๆ น่ารักสัส ผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้ามาเลย Di kehidupan Lin selalu ada orang yang aneh mendekatinya, apalagi pria yang satu ini. Dia bernama Pimen, seorang musisi yang memiliki wajah tampan berambut gondrong. Setiap harinya, Pimen selalu mengikuti Lin kemanapun dia pergi. Padahal, Lin sangat risih dengannya karena Pimen menganggap Lin adalah miliknya. Lin sempat bahagia ketika Pimen bilang kalau ini adalah terakhir kalinya dia bisa mengantarnya pulang. Tapi, kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk. นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งลินนะพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับลินนะครับ จะย้ายมาอยู่ห้องตรงข้ามกับลินเอง Kejadian ini dilihat oleh Du, yang sangat tak terima melihat bibi cantiknya didekati oleh pria lain. Apalagi pria itu sekarang tinggal satu apartemen dengannya. Du pun memutuskan menghubungi ayahnya dan mengatakan tentang Lin. หอหญิงนี่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ให้น้าอยู่ คิดบ้างดิพ่อ อะไรของมันวะ Kecemasan Lin pun sekarang menjadi kenyataan. Pimen datang ke kamar Lin dan meminta izin untuk masuk. Tapi Lin menolak karena dia hanya tinggal sendirian. Tapi Pimen memaksanya dan membuat Lin ketakutan. ลุกเข้าไปในหัวใจของพี่ Pimen pun masih menekan bel kamar Lin. Tapi ketika dibuka, อะไรวะเนี่ย Du yang awalnya menghindari Lin, kini memutuskan untuk tinggal bersama bibinya. Tentu aja, ini membuat Lin bahagia karena Du bisa menjaga Lin dari gangguan Pimen. สายๆเมื่อวานเนี่ย Sehari kemudian, Du berteriak di mana Lin menaruh handuknya.
sementara Lin sedang pargoy dan Du melihat itu langsung ikut-ikutan. Lin segera menyadari itu dan langsung meremas palu Thanosnya. Pimen pergi untuk terapi demi bisa berduaan dengan Lin. ชื่นใจครับ Tapi sialnya, alat yang digunakan itu sebenarnya alat yang sudah rusak. ทำอะไรอยู่อะนะ กลับบ้านได้เลยนะคะนลินนะ Walaupun udah kesetrum, tapi Pimen masih sempat tanya di mana Lin, yang membuat paracetamol semakin kesal. Kemudian Pimen datang ke kamar Lin dan kaget karena yang buka pintu adalah Du. Pimen tanya sama Lin siapa dia. Yang dijawab Lin, dia adalah keponakannya. Pimen dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai paman kepada Du. Karena Lin sekarang gak sendirian, jadi Pimen memiliki kesempatan untuk masuk dan mengajak mereka untuk makan makanan sehat. Tapi hal ini membuat Du jijik karena bulu ketiak yang panjang itu hampir aja nempel ke sayuran. เดี๋ยวลองนี่ดูนะคะ พี่แมนคะมันเยอะนะ Keesokan harinya, Lin meminta bantu Du membawa barang-barangnya ke rumah sakit. Tapi Du merasa kesal ketika Lin menyapa seorang dokter muda yang ia kagumi. Setelah itu, seorang mahasiswa bernama Game datang. Kedatangannya untuk mengerjakan tugas penelitiannya bersama Lin. Tapi ternyata Game adalah juniornya Du yang sempat mengalahkan pertandingan olahraga di universitas mereka. Kemudian Lin menjelaskan tentang terapi sederhana untuk kulit wajah yang membuat Game semakin bergetar ingin menusuk lubang belut Lin. Kecantikan Lin memang tak diragukan lagi sampai-sampai Game semakin semangat untuk mengerjakan skripsinya. Di luar ruangan, Du semakin kesal melihat bibinya didekati oleh juniornya. Pada malam harinya, Du menemui Pimen dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang berani mendekati bibinya. Hal ini tentu membuat Pimen geram dan akan merusak hubungan Game dengan Lin. Tapi setelah itu, saat Pimen menghibur semua pengunjung, dia diberikan sebotol minuman yang dipercayai bisa meningkatkan keperkasaan pria bagaikan 100 kuda. Pimen yang tak percaya itu pun langsung meneguknya sampai habis. Keesokan harinya, Lin melanjutkan cara terapi kepada peserta olahraga. Sementara Game berbaring di depan Lin dan merekam aktivitas itu untuk tugas skripsinya. Tapi sayangnya, Pimen lagi berusaha untuk mengeluarkan benih-benih supernya akibat minuman perkasa yang ia minum malam sebelumnya. Sementara di taman, Game sangat berterima kasih kepada Lin karena sudah membantu skripsinya. Disinilah percakapan mereka semakin hangat karena Game akhirnya menyatakan ketertarikannya kepada Lin. Namun tiba-tiba Pimen datang dan mengungkapkan bahwa Lin adalah pacarnya. Game merasa kaget dan bertanya kepada Lin. Tapi ada sesuatu yang mengganggu Pimen. Dia melihat keringat yang mengalir deras di kulitnya Lin. Palu Thanosnya pun semakin kencang, seakan ingin menyambar lubang chargernya sampai konslet. Mendengar ucapan Lin, Pimen pun sadar kalau dia hanya dianggap sebagai pasiennya. Jadi dia lebih memilih pergi dengan palu Thanosnya yang masih keras. Keesokan harinya, Lin pergi ke supermarket karena kehilangan tas yang ia tinggalkan bersama paracetamol beberapa minggu yang lalu. Kemudian, Lin diberikan kode QR untuk menghubungi CS yang menangani barang hilang. Namun Lin tidak tahu kalau sebenarnya CS itu adalah Du, keponakannya sendiri.
Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, Du terus membangun komunikasi dengan bibinya. Dia berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda dan menciptakan kesan bahwa ia bisa jatuh cinta kepadanya. Kita paham bahwa mereka terikat dalam hubungan keluarga yang melarang adanya perasaan romantis. Tapi, seiring berjalannya waktu, Du menemukan topik obrolan yang tepat, yaitu tentang buku komik favorit Lin. Hal ini secara alami menumbuhkan ketertarikan Lin kepada Du, yang seakan-akan tampil sebagai sosok lain. Lin pun mulai merasa tidak lagi sendirian. Di sisi lain, Jim mulai merasa ada yang janggal dan menyadari pendekatan Du terhadap bibinya. Bagi Jim, perilaku itu nggak tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun pandangan bos mereka berbeda. Ia menganggap hal tersebut adalah wajar, dengan alasan bahwa Du hanya berpura-pura demi memastikan bibinya tidak menjalin hubungan dengan orang yang keliru. Sore harinya, Du sambil makan sate bakso dan bertemu dengan Pimen yang mengaku bahwa Pimen sudah move on dari Lin. Dia menemukan wanita lain melalui sosial media dengan foto yang sangat imut dan menjual lensa mata yang cantik. Pimen akan membeli lensa mata itu dan menemuinya. Tapi ketika dia ketemu, Pimen merasa ada yang salah. Wajah wanita yang ia temui sangat berbeda dengan foto di Facebooknya, di mana wajah di Facebook sangatlah cantik, tapi aslinya malah hitam putih. ถ้ามึงไม่คืนเงินกูนะกูประจานมึงแน่กูไม่น่าอุดหนุนมึงเลย Di tengah keributan itu, Lin datang dan akhirnya mengetahui semuanya. Selama ini, Du bukanlah mahasiswa seperti yang ia kira. Lin juga baru sadar bahwa Du lah yang menyamar sebagai orang lain dan chatting dengannya. Fakta ini terungkap setelah Jim membocorkannya karena dia merasa kasihan melihat Lin. Merasa disakiti, Lin pun pergi dengan rasa kecewa yang sangat berat. Keesokan harinya, Lin bertemu dengan Game. Dia terlihat masih kacau tapi tetap tersenyum dan menyembunyikan semua apa yang ia rasakan. Game pun tidak merasakan hal aneh. Dia terus membicarakan hal yang romantis demi mendapatkan cinta Lin. Pada saat yang sama, Du datang dan ikut duduk di sana. Dia masih terus berusaha untuk menghalangi siapapun yang mendekati bibinya. Lin yang masih merasa kecewa meminta Du untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Lin menegaskan bahwa dia tidak ingin menemui Du lagi, kecuali Du berhenti mengikutinya dan kembali untuk kuliah. Suatu hari, Lin pulang ke desa dan bertemu dengan kakak iparnya. Di sana, ia bercerita bahwa ia bertemu dengan Du dan menyampaikan bahwa Du ternyata belum menyelesaikan kuliahnya, tapi dia bekerja di supermarket. King yang mendengar itu sudah menluka akan hal itu. Namun, perhatian King lebih tertuju pada masalah lain, yaitu seseorang berencana membeli rumah keluarga mereka dengan tawaran harga yang tinggi. Meskipun Lin menganggap rumah itu sudah menjadi hak milik King, King merasa tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ada sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sementara di Bangkok, Du dan Jim memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah. Ujian seleksi kampus akan segera berlangsung, tapi sayangnya slot yang tersisa hanya untuk cabang lari rintangan yang bukan keahliannya. Meskipun begitu, Du tetap mengambil kesempatan itu dan bertekad ingin menjadi seorang atlet. Hari pertandingan akhirnya dimulai dan Du kembali berhadapan dengan Game. Kali ini ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya. Namun nasibnya sepertinya tidak berpihak kepadanya karena ia harus menerima kenyataan yang pahit dengan kalah di babak pertama. Di tengah pertandingan, ayah Du muncul untuk mengungkapkan kebenaran mengenai keluarganya. Ia menyampaikan bahwa ibunya dan King sebenarnya hanyalah karyawan di kedai milik nenek Lin. Sementara itu, Lin adalah putri mereka dan King bukanlah kakak atau kerabatnya. Meskipun hanya seorang karyawan, orang tua Lin telah menganggap King sebagai anak mereka sendiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal,
King bersumpah untuk menjaga Lin seperti keluarga. King tidak ingin mewarisi kedai keluarga itu, jadi ia memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua harta kepada Lin. Setelah mengetahui tidak ada hubungan darah, semangat Du pun membara, dan ia berhasil memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam menyaksikan pertandingannya pun merasa bahagia. Padahal kemenangan Du terinspirasi oleh perasaan cinta yang kuat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lin merasa sangat sedih. Dia menyadari bahwa tanpa ikatan darah, ia seolah hidup sendirian, tanpa keluarga. Sementara itu, Du yang sedang terpesona oleh perasaannya tidak menyadari apa yang dirasakan Lin saat ini. Meskipun ia merasa bersyukur memiliki keponakan dan kakak ipar, rasa kesepian itu terus menghantuinya. Kekhawatiran ini sebenarnya sudah lama ada dalam pikiran King ketika ia memilih untuk menyimpan kebenaran tentang keluarga mereka. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris. Dia berharap dapat menemukan kebahagiaan dan makna baru dalam hidupnya. Lin masih enggan bicara dengan Du, meskipun dia sudah berusaha merayakan ulang tahunnya. Lin tetap ingat kebaikan King yang merawatnya sejak kecil. Lin pun memutuskan untuk menghubungi King di desa dan berpamitan sebelum berangkat ke Inggris. Sementara itu, Du yang gak tahu apa-apa ditelepon ayahnya dan mengatakan bahwa Lin akan segera pergi ke luar negeri. Du pun mengejar Lin hingga ke bandara dan beruntungnya dia tidak terlambat. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya salah. Lin menerima permintaan maaf itu. Tapi itu tidak berarti dia akan membatalkan niatnya untuk pergi. Dia menegaskan bahwa perasaannya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Dan Lin pun tidak marah atau menyalahkan Du. Tapi sejak ayah Du mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan darah, hati Lin terasa terluka. Hubungan yang selama ini ia anggap pasti, kini terasa asing dan membingungkan. Mengetahui kebenaran ini justru membuat Lin sakit hati, tapi Du malah bahagia. Mendengar itu, Du pun mengungkapkan ก็เพราะว่าชอบยังไง ชอบมาตั้งนานแล้วด้วย bahwa mencintaimu diam-diam itu juga menyakitkan loh. Ia mengaku bahwa perasaan itu sudah ada sejak mereka remaja. Tapi bagi Lin, kenyataan ini justru menambah lapisan perasaan yang tidak mudah untuk ia pahami. Du menyadari bahwa dia egois dan memikirkan perasaannya sendiri. Dan pada akhirnya, dia bersedia untuk menjadi keluarga, teman, atau apapun asal Lin tidak pergi. Dia juga berjanji tidak akan menghalanginya lagi jika Lin ingin punya pacar, karena dia sudah merelakannya. Tapi keputusan Lin sudah bulat, dan dia tetap bersikeras untuk pergi. Lin mulai merenungkan perjalanan hidupnya dan menyadari beberapa hal yang berharga. Ia menyadari bahwa pertemuan dalam hidup seringkali tidak seindah yang digambarkan dalam komik. Cinta terkadang terasa sepi, dan meski ada rasa saling suka, seringkali ada alasan yang memisahkan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, cinta tidak bisa dipaksakan, dan kecocokan seringkali muncul dari hal-hal yang tak terduga. Bagi Lin, saat ini tidak masalah apakah dia memiliki kekasih atau tidak. Yang terpenting baginya adalah keluarga. Dalam pandangannya, cinta yang tulus dari keluarga adalah hal yang tak ternilai, dan itulah yang membuat hidupnya berarti. Setelah lulus kuliah, Du memilih untuk melanjutkan warung mie ayam keluarganya. Dan hubungan dengan ayahnya pun semakin membaik. Di akhir cerita, Lin kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan. Dia pun memeluk Du dan berkata bahwa dia sangat rindu dengannya. Saat Du mengantar Lin kerja, dia masih saja penasaran apakah Lin sudah memiliki pacar. Dia menanyakan itu melalui chat. Lin pun tersenyum manis, sebuah senyuman yang penuh arti, menjawab bahwa di dalam hatinya, kekasihnya adalah Du. Cinta mereka yang terjalin dalam kehangatan dan saling pengertian menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat ditemukan di tempat yang tak terduga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Plotflick. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.